Shalom, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada materi bersyukur dalam situasi sulit. Kita sudah mengkaji mengapa harus bersyukur dan bagaimana seharusnya memelihara sikap bersyukur. Pada pelajaran ini masih membahas tentang syukur karena masih ada satu hal yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana bersyukur dalam situasi yang sulit. Saat kita sedang bersuka, hati gembira, tentu mudah untuk mengucapkan syukur untuk semua yang kita terima dan alami. Namun, pada saat berduka, bagaimana kita dapat tetap bersyukur? Dalam ukuran dunia, dengan mudahnya orang lain akan menuduh kita gila bila kita tetap mempertahankan sikap bersyukur pada saat berduka dan mengalami kemalangan. Akan tetapi disinilah letaknya rahasia hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh pelajari bagaimana sikap bersyukur dapat dilakukan baik saat suka maupun duka. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma seperti yang tertera di Roma 5 ayat 3-4, begini bunyinya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam iman Kristen, keadaan sulit tidak perlu dijadikan alasan untuk meninggalkan Tuhan dengan segala kebaikan dan karunia yang diberikannya. Malah dari sudut iman, kesulitan dan kesengsaraan membawa kita semakin bergantung kepada Tuhan. Sikap yang diperlukan untuk tetap bergantung kepada Tuhan adalah sikap tekun dan sabar, karena mengetahui bahwa di balik penderitaan, kesulitan, dan kesengsaraan, Tuhan tetap bekerja. Inilah kunci pengharapan, yaitu bahwa Tuhan tetap bekerja menyediakan yang terbaik bagi kita. Bandingkan dengan kondisi di mana semua yang kita inginkan terpenuhi dengan sempurna. Tentu tidak ada kebutuhan untuk bergantung kepada Tuhan. Itu sebabnya kesulitan yang kita hadapi harus kita syukuri sebagai kesempatan untuk semakin bergantung kepada Tuhan. Selanjutnya Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus seperti tertulis dalam Efesus 5 ayat 18-21 dikatakan demikian, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Artinya, hendaklah hidup kita menjadi hidup yang menunjukkan rasa syukur, dan hal itu diperlihatkan melalui puji-pujian kepada Tuhan dan dalam ucapan yang memberikan semangat kepada orang lain. Pernahkah kalian mendengarkan lagu dari Kidung Jemaat nomor 392 dengan judul Ku Berbahagia? Jika pernah, sehabis pelajaran ini carilah lirik dan lagunya. Kemudian hafalkan dan pelajari sampai kamu bisa menyanyikannya. Dan jangan lupa untuk merenungkan makna dari lagu tersebut. Lagu Ku Berbahagia ditulis oleh Fanny Crosby pada tahun 1873 dengan judul asli Blessed Assurance. Fanny adalah wanita yang lahir normal, namun kemudian karena suatu penyakit ia mengalami kebutaan total. Sebagai manusia, bila kita mengalami kebutaan, hal ini dapat dianggap sebagai suatu bencana karena kita tidak bisa melihat lagi keindahan dunia ciptaan Tuhan. Namun, melalui suatu pergumulan panjang, Fanny akhirnya bisa menerima kebutaannya dan malah bersyukur untuk itu. Mengapa Fanny Crosby bisa begitu?
Karena ia tetap melihat bahwa Tuhan mengasihinya, dan melalui kebutaannya, Fani melihat dengan mata hati bahwa Tuhan menyiapkannya untuk tugas khusus. Fani justru merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam kebutaannya. Fani tumbuh menjadi pribadi yang sangat mengasihi Allah dan menggunakan hidupnya untuk memperkenalkan Allah dan kebaikannya melalui 8.000-an lagu yang ia ciptakan. Oleh karenanya setiap penderitaan ataupun kesusahan yang kita alami, kita jangan berputus asa. Sebab sesungguhnya karena adanya kesengsaraan maupun masalah tantangan hidup, disitulah kita harus benar-benar bergantung, berserah kepada Tuhan, karena kita adalah orang-orang beriman kepada Tuhan. Sehingga kita benar-benar melakukan kepercayaan kita tersebut bukan hanya kita tahu secara pengetahuan, tapi benar-benar menerapkannya dalam kehidupan kita. Makna kesulitan bagi orang percaya. Dalam surat ke jemaat di Roma, Rasul Paulus menuliskan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Rasul Paulus mengajak kita untuk melihat jauh ke depan, bukan terpaku pada apa yang menjadi kesulitan kita. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan hadir dalam segala situasi, tetap memegang tangan kita dengan teguh dan membisikkan cinta kasih-Nya serta menyirami kita dengan damai sejahteranya, maka kita harus bersyukur bahwa kita ada dalam lindungan-Nya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh orang percaya adalah memiliki keyakinan bahwa bila Tuhan membimbing kita, maka kita tidak akan mendapatkan kesulitan dan semua yang kita inginkan dapat tercapai dengan mudah. Justru lewat permasalahan yang dialami oleh orang percaya, disitulah kita akan diasah untuk semakin mengandalkan Tuhan. Orang yang hidupnya dipimpin atau dibimbing Tuhan tidak luput dari yang namanya masalah. Karena bagaimana seseorang yang beriman bisa tahan uji bila tidak ada masalah? Artinya masalah itu menjadi alatnya Tuhan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Dia. Maukah kita bergantung atau mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Dan juga apa yang kita inginkan belum tentu itu dapat kita terima. Karena Tuhan pada dasarnya lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Belum tentu yang kita inginkan adalah yang kita butuhkan. Oleh karenanya hal itu juga masuk di dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Jadi ketika kita bersyukur dalam keadaan sulit, kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Sekaligus mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Satu kalimat penutup yaitu bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah yang kita miliki. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita belajar untuk bersyukur dalam keadaan sulit, mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.